Oke, selamat sore Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 yang berbahagia, juga Bapak Ibu PP yang luar biasa. Pada kegiatan kita sore hari ini, kita akan bertemu kembali di modul 2.3 untuk sesi praktek untuk coaching. Izin share screen. Kegiatan coaching ini merupakan salah satu kegiatan yang penting ketika kita melihat bahwa hampir semua orang itu memiliki masalah, ada masalahnya sendiri. Ada juga ketika kita melihat bahwa ketika seseorang pun tidak berbicara atau tidak menunjukkan bahwa dia bermasalah, belum tentu dia tidak bermasalah. Nah, disinilah letak guru penggerak untuk dapat menggerakkan roda-roda gerigi-gerigi kecil untuk dapat meningkatkan motivasi atau meningkatkan potensi-potensi yang tersembunyi dari seseorang, bisa itu rekan, juga bisa untuk siswa kita. Juga nanti ketika Anda berperan sebagai supervisor juga bisa melaksanakannya untuk supervisor itu. Oke, selamat datang di ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik untuk sesi 2 yaitu sesi praktek. Kita nanti akan melaksanakan kegiatan ini untuk 2 JP, setiap JP-nya adalah 45 menit. Untuk kegiatan kita, kembali dibacakan bahwa untuk identitas modul yaitu paket modul 2, praktek pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk modulnya adalah 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajaran adalah ruang kolaborasi 2 dengan jumlah jam pelajaran 2 JP dengan fasilitator saya Arif Pratiwindyo. Untuk kompetensi lulusan yang hendak dicapai adalah 1. Guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi kematangan dirinya. Untuk guru penggerak dapat memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Guru penggerak juga menjadi terampil menerapkan pendekatan coaching untuk mengembangkan diri guru dan rekan sejawatnya. Untuk capaian umum modul yaitu memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat, menerapkan praktek komunikasi, memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk pengembangan kompetensi rekan sejawat. Untuk capaian khusus modul yaitu menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, counseling, facilitating, dan juga training. Untuk selanjutnya yaitu menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Di sini rekan sejawat maksudnya menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi, untuk menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Melakukan percakapan coaching dengan alur tirta, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, coaching presence, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, pemecahan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik berdasarkan paradigma berpikir coaching. Untuk kegiatan agenda kita hari ini adalah pembukaan aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 yaitu praktik, review aktivitas pembelajaran, dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk kegiatan kita, skenario adalah pembukaan, diskusi kelompok, langsung praktek coaching nanti di sana, dan juga penutup. Terus untuk selanjutnya kita masuk ke pembukaan. Kemarin setelah Pak Dedi, bawahnya siapa ya? Saya, Pak. Oh iya, oke. Siap ya Bu ya? Insya Oke. Allah. Silakan Bu untuk dibuka, terus nanti juga untuk memberikan semangat kepada teman-temannya, berikan energizing
supaya kita semua bersemangat, Bu. Silakan, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi di kegiatan ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktik. Sebelum kita memulai kegiatan ini, lebih baik kita berdoa agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya mungkin untuk memberikan fokus aja ya Bapak Ibu, game aja sedikit. Saya misalnya menyambung kata. Nanti orang yang terakhir itu yang menyambungkan kata-kata dari teman-teman sebelumnya gitu. Misalnya kita kan ada 10-13 orang ya. Jadi nanti yang orang yang terakhir yang menyimpulkan kata yang tadi teman-teman sudah katakan gitu. Oke. Orang yang pertama mulai dari saya, Pak? Rian. Boleh, silakan, Bu. Silakan. Oke. Saya Rian. Saya lempar ke Pak Agus. Rian. Ini sambung kata Rian mencuri. Langsung nyambung lagi Pak, ke orang yang lain lagi Pak. Pak Dedi. Di-mute Pak Dedi. Rian mencuri hatiku ke Pak Yogi. Rian mencuri hatiku berkeping-keping. Lanjut Pak Yogi. Ke siapa? Lempar. Ke Bu Indaryani. Rian mencuri hatiku berkeping-keping. Oke. Berkeping-keping jadinya. Bu Lela. Apa lagi? Rian jangan dilewatin mencuri dong. Udah dilewatin tadi. Rian mencuri hatiku berkeping-keping jadinya karena lanjut Bu Aziza. Terima kasih Bu. Rian mencuri hatiku berkeping-keping jadinya karena cinta. Lanjut Bu Eka Sari. Iya Bu Aziza. Ya. Rian mencuri hatiku berkeping-keping jadinya karena cinta yang ditolak. Jadi nyambung. Lanjut ke Bu Tuti. Aduh apa ya. Rian mencuri hatiku berkeping-keping jadinya karena cinta yang ditolak bertepuk sebelah tangan. Lanjut ke Bu Dinda. Belum sampai ya Bu Dinda ya? Apa udah nyampe. Ini bagaimana ya merebut hati tapi ditolak, bagaimana ceritanya itu ya? Rian mencuri hatiku berkeping-keping jadinya karena cinta yang ditolak bertepuk sebelah tangan. Dukun bertindaklah. Lanjut ke Pak Arif. Ayo Pak Arif, ayo mikir, ayo Pak Arif kan. Bu, ingatan saya buruk Bu, beneran Bu. Saya sudah lupa Bu. Rian mencuri hatiku berkeping-keping jadinya karena cinta yang ditolak bertepuk sebelah tangan. Dukun bertindak. Maharnya mahal. Dah.
Oke, saya lempar ke Pak Umar deh. Panjang Pak Umar. Pak Umar masih di mute. Masih mute Pak Umar. Rian Mencuri. Rian mencuri hatiku berkeping-keping. Terus Jadinya Rian mencuri hatiku. Rian cowok Pak, mencuri hatinya Bapak. Rian mencuri hatiku berkeping-keping. jadinya Karena karena cinta ditolak, bertepuk sebelah tangan, dukun bertindak, maharnya mahal. maharnya mahal, Ya. dengan segenggam berlian. Sekarang saya lempar ke Bu Nina. Panjang banget. Saya nyimpulin atau masih ngelanjutin? Lanjutin. Udah di Lanjut, Bu. Rian apa tadi? Rian mencuri apa sih? Rian mencuri hatiku berkeping-keping jadinya karena cinta yang ditolak, cinta yang ditolak, bertepuk sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan, dukun bertindak karena maharnya mahal. Apa tadi terakhir? dengan segenggam berlian. Kalau panjang banget sih. Dengan segenggam berlian, menyala bang. Udah itu aja bingung. Udah selesai. Menyala bangku, Abang Rian menyala lah. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Siapa ya sing terakhir siapa? Oke. Udah kayaknya. Bu Nurlela belum. Oh, Nurlela. Bu Ella udah tadi. Udah tadi. Eka Sari belum, Eka Sari belum. Udah. Kalau sudah panjang terus udah semua gitu ya. Ntar kita lihat aja deh rekamannya ya. Oke. Siapa yang belum, siapa yang udah. Oke, selanjutnya sudah selesai Bapak Ibu ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Oke. Terima kasih ya. Oke. Saya masih bingung ya antara Rian yang mencuri hati saya. Ya, semoga Riannya belakangnya ada T-nya jadi Rian. Gitu. Oke deh. Sedikit kembali ke share screen ya. Terima kasih atas pembukaannya ya, Ibu Rian ya. Oke. Nah, masih seperti kemarin yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu supaya CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Untuk kesepakatan belajar, nah itu kesepakatan belajar nih ya, oke. It's all deal, langsung deal semua. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Oke, mantap sekali. Terus review pembelajaran modul 2.3 atas apa yang sudah dilakukan CGP kemarin ketika berada di latihan coaching. Mengisi lembar latihan refleksi diri ya, kemarin kan sudah mengisi lembar refleksi diri, bisa dibuka kembali, nggak usah di share screen kan aja. Kita akan sedikit mencari tahu saja kira-kira evaluasi apa yang Anda dapatkan dari rekan Anda. Gitu. Oke, dimulai dari, ini paling atas ini Pak Yogi, silakan Pak Yogi. Setelah mengikuti sesi latihan kemarin, yang saya refleksikan kepada diri saya adalah bahwa ketika kita jadi coaching, itu kemungkinan si coach itu menceritakan halnya panjang lebar, maka mungkin kita harus mengulang lagi jawaban si coach agar poinnya dapat gitu.
Kemudian juga untuk mendapatkan itu, maka kita harus bisa mendengarkan dengan seksama apa sebenarnya permasalahan yang sedang dibahas si coach, sehingga obrolan ini atau coachingnya itu tidak berjalan kemana-mana. Yang kedua juga saya mendapatkan bahwa penting sekali bahwa di awal itu kita langsung membahas, kita akan membahas tentang apa nih temanya apa atau tujuannya apa, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, lempar Pak. Saya lempar kepada Pak Agus deh. Ya, terima kasih Pak Yogi. Jadi refleksi saya itu kemarin saya lebih banyak mendengar dari Pak Yogi. Dan memang ternyata coaching ini sangat bermanfaat bagi saya, sehingga saya jadi tahu permasalahan siswanya Pak Yogi. Dan itu jadi ilmu juga buat saya. Ternyata kok ada gitu anak-anak yang memang dengan permasalahan Pak Yogi, dan saya memang kadang-kadang kayak nafsu aja Pak. Jadi masih nafsu untuk pengen ngasih solusi gitu. jadi harusnya kan nggak boleh nafsu ya, hanya mengarahkan aja, tapi kayaknya gergetan gitu rasanya. Itu mungkin harus gitu, ya harus dihilangkan. Udah gitu apa ya, jadi pertanyaan-pertanyaan kayak kurang terstruktur, saya merasa kurang terstruktur ya kan, sehingga kadang-kadang saya bolak-balik lagi. Jadi itu Pak, terima kasih. Saya lempar ke Bu Eka Novita. Ya, terima kasih Pak Agus. Hasil refleksi kemarin saya coaching dengan Pak Dedi. Sebagai coach memberikan pertanyaan, mungkin memang tadi seperti Pak Agus masih belum memberikan pertanyaan secara terstruktur, lalu untuk memancing lebih dalam coachingnya itu masih agak kurang itu ya Pak ya. Saya merasakan seperti itu untuk diri saya. Lalu dan memancing coach untuk memberikan solusinya itu, memberikan solusi itu memang agak sulit. Jadi harus dibuat suatu pertanyaan yang memang bisa memancing. Lalu untuk mengarahkan menemui solusinya itu memang harus melalui proses tirta itu ya Pak. Mungkin kalau untuk tujuan atau identifikasi bisa kita praktekkan. Nah, rencana mungkin yang di terakhir mungkin agak sulit, yang itu ditanggung jawabnya itu saya masih belum bisa mencari pertanyaan yang bisa ke arah sana gitu. Itu aja Pak. Ke Bu Nurlela. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya, kemarin saya sudah melakukan latihan dengan Bu Aziza sebagai coach dan sebagai coachee. Dari hasil latihan saya merefleksikan bahwa mendengar itu merupakan hal yang tidak mudah. Dan ketika menjadi coach itu kadang saya masih kurang menggali apa-apa yang harusnya dikeluarkan oleh coachee. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan masih kurang menggali, sehingga coachee masih belum mengarah pada titik tertentu. Terus juga tadi seperti Pak Agus bilang, kadang kita pinginnya ngasih solusi aja, ada ide yang pengen ini kayak gini aja nih, seperti ini aja nih, padahal harusnya kan sebagai coachee kita hanya mengarahkan dan mengarahkan untuk mereka atau coachee itu menemukan solusinya sendiri. Terima kasih. Lanjut ke Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Terima kasih Bu Lela. Nah, evaluasi saya kemarin dengan coaching dengan Bu Dinda. Nah, tadi siang juga kita coba lagi. Nah, ternyata yang pertama yang masih kurang adalah mendengarkan aktif ya. Nah, kadang masih karena itu kali ya, karena kita lewat online, jadi kadang nggak kedengeran Bu Dinda, aku tadi ya. Nah, jadi kayaknya mengganggu konsentrasi. Nah, jadi mendengar aktifnya masih kurang.
kemudian juga apa namanya belum sistematis karena baru awal mulai kayaknya ya, jadi masih belum sistematis. Kadang rencana duluan yang kita tanya, harusnya kan diidentifikasi dulu. Nah, jadi masih belum sistematis, belum terstruktur kata Pak Agus ya. Nah, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan kita belum memancing si kocinya. Untungnya Bu Dindanya senang bercerita, jadi nggak usah ditanya. Nah, udah banyak ceritanya Bu Dinda, udah tergali. Nah, jadinya itu lebih mudah. Kalau misalnya nemuin kocinya yang diem aja, nah saya juga bingung itu jadinya. Kayaknya jadi pertanyaan-pertanyaannya belum memancing si kocinya untuk lebih terbuka. Oke, begitu saja evaluasi saya kemarin dengan Bu Dinda. Saya lempar ke Ibu Aziza. Terima kasih Bu Tuti. Kemarin saya udah latihan coaching bersama Ibu Nur Laila. Refleksi untuk diri saya, awalnya saya masih bingung mau memulainya bagaimana. Jadi saya langsung, Bu Ella, kita langsung aja yuk latihan gitu. Harusnya kan ada sapa menyapa dulu gitu kan. Nah, terus juga yang kedua saya belajar menjadi pendengar yang baik. Terus iya benar, rasanya pengen beri solusi aja gitu, gemes gitu kan, nggak mau mendengarkan dulu. Alurnya kan harusnya dari alur cerita itu kan setelah kita tahu tujuannya pendampingan, kita harus bisa mengidentifikasi masalah dari coach itu tersendiri. Dan saya belum mempunyai kayak pertanyaan yang mengerucut tentang masalah yang dari coach kemarin. Seperti itu. Saya lempar ke Ibu Eka Novita. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Eka Sari udah belum? Ya, oke, terima kasih Bu Aziza. Dari evaluasi yang kemarin saya melakukan coaching bersama Bu Indar. Yang pertama memang harus banyak latihan, masih ada beberapa hal kurang. Awalnya memang kita bingung mau ngapain dulu gitu loh sama Bu Indar. Terus setelah itu memang sih masih banyak adanya pertanyaan yang belum terstruktur gitu. Jadi masih belum fokus terhadap umpan balik atau jawaban dari yang diberikan Bu Indar. Memang harus butuh fokus dan memang harus benar-benar kita harus ada kehadiran penuh gitu. Jadi biar tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Dan apa lagi ya? Ya masih banyak belajar, itu aja. Oke, terima kasih. Saya lempar ke Bu Indar. Oke, terima kasih Bu Eka. Ya, refleksi saya untuk coaching ini memang menurut saya sih tidak mudah ya, karena ketika si coach ini berbicara, kita harus tanggap nih. Itu satu, kita harus bisa menanggapi dengan baik. Lalu kita harus bisa berpikir keras untuk membuat pertanyaan untuk menggali potensi si coach ini. Gitu. Jadi itu hal yang cukup menguras pikiran sih kalau menurut saya. Lalu kita harus bisa mengarahkan si coach dengan alur tirta yang sudah kita pelajari, di mana untuk hal tersebut ya saya belum bisa terstruktur untuk menyampaikannya gitu. Kayaknya kita harus sering-sering latihan sepertinya. Ya itu aja mungkin Pak Agus ya. Udah, Bu. Yang Agus lain udah ya? udah. Pak Dedi. Oke, tidak masalah. Berarti Pak Dedi. Ya, oke, terima kasih Bu Indar. Tidak apa-apa. Oke, minimal di antara kita sudah saling mengerti ya, sudah paham terkait masalah kelemahan yang sudah ada di kita, yang sudah dilihat dari rekan kita. Nah, ketika kita nanti masuk ke ruang sesi kolaborasi untuk praktek,
kita nanti akan memahami bahwa, oh ternyata kemarin saya kurangnya seperti ini ya. Nah sekarang ya ketika saya di-record itu nanti kita akan melakukan yang seperti yang sudah dievaluasikan. Oke, untuk instruksi praktek coaching untuk kegiatan kita, yang pertama adalah coaching dilakukan dengan model Tirta, jangan lupa. Coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Jadi nanti ketika Anda masuk ke room, breakout room, nanti kita akan jadikan salah seorang host atau Anda akan menggunakan rekam sendiri, tidak masalah, monggo. Nanti ketika Anda berperan sebagai coach itu nanti seperti apa, ketika berperan sebagai coach itu seperti apa. Untuk topik atau hal yang akan dijadikan bahan, silahkan untuk situasi yang sehari-hari saja maupun permasalahan yang biasa terjadi, baik itu pribadi ataupun topik-topik yang sangat sederhana saja. Untuk masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit, jadi nanti 15 menit menjadi coaching, 15 menit menjadi coachee. Jadi coach menjadi coachee. Untuk praktek coaching dilaksanakan di breakout room, salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas untuk melakukan perekaman. Hasil rekaman nanti diunggah di LMS di 23A53 untuk unggah tugasnya. Untuk sementara itu jangan lupa untuk lembar refleksi juga untuk dapat dicantumkan apa saja nanti dijelaskan. Ketika besok dipraktekkan secara langsung akan terjadi sesuatu yang luar biasa, harapan saya. Untuk kriteria penilaian sudah kita jelaskan kemarin, harapan kita semuanya mendapatkan grade yang A. Dan jangan lupa ketika mengumpulkan tugas, sebisa mungkin untuk sesuai dengan due date atau minimal pas due date-nya. Oke. Sementara itu, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan bisa menuju ke bor masing-masing. Bornya sesuai yang kemarin ya, Pak? Silakan. Pembagian Dari Bu Eka ya, Bu Eka silakan. Ya Pak, terima kasih Bapak Ibu. Kemarin kan kita sudah masuk ke bor masing-masing ya. Kemarin bor 2 itu siapa? Saya sama Bu Aziza. Bu Nurlela sama Bu Aziza. Bor 3. Saya sama Bu Dinda. Bu Tuti dengan Bu Dinda. Bor 4. Iya. Bor 4 Bu Eka sama Bu Indar ya. Oke, saya bor 5 itu saya dengan Pak Dedi. Bor 6 Pak Agus dengan Pak Yogi. Ya, silakan Bapak Ibu untuk memasuki ke bor masing-masing. Kita kembali lagi jam berapa Pak Arif? Jam 6. Jam 6 ya, jam 6 lebih. Langsung jam 6 ya Pak. Kita bor berapa Bu Eka? Bor 5. Bor 5, oke. Bor 5. Jam 6 ya Pak, kita kembali lagi ke room utama ini ya Pak. Iya, jam 5 lebih Bu, tadi kan kita mulainya lebih 5. Oh 5 ya. Siap Pak. Ya. Okay. 1 jam Pak kita Pak. 30 kan? Oh. Tadi 15 menit. Oh iya 15. Kayak kelamaan Pak kalau 1 jam. Maksudnya ketika menjadi coach dan menjadi coachee gitu kan nanti bergantian ya. Sambil memberikan instruksi masing-masing. Ya kita batasi aja sih sekitar 40 menit ya di sana ya maksimal ya. Ya. Oke, siap Pak. 17.45 ya Bapak Ibu. Kita kembali. Ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke bor masing-masing. Pak Arif, maaf Pak. Jadi masing-masing Pak Arif mau nanya. bergantian itu satu orangnya 30 menit kurang lebih ya Pak? Satu orang 15 sebagai coachee, nanti gantian dia sebagai coach gitu Bu. Oh gantian 15. Jadi kan, totalnya 30 masing-masing orang gitu. Ya. Oh iya Pak Arif, satu lagi tanya. Yap. Itu nanti kan kita rekam nih. Kita ngerekamnya ketika kita jadi terpisah atau digabung aja gitu. Ketika saya monggo. Kalau lebih enak kan terpisah Bu, kalau lebih enak. Jadi nanti makanya di bor itu kalau seandainya nanti tidak memiliki fasilitas untuk merekam, nanti saya jadikan co-host. Nanti di co-host bisa merekam. Nanti ketika butuh direkam, ketika butuh tidak direkam, tidak direkam gitu.
Oke, baik. Jadi Oke, dipisah aja ya Pak enaknya. boleh, lebih enak itu. Jadi nanti ada 2 video ya Pak ya. Ya, Iya. Makasih Pak. Pak Deddy ngunyah mulu nih, nggak ngirim-ngirim. oke, silakan menuju bar masing-masing. Oke. Silakan Bapak Ibu. Bu Dinda masih apa? Saya yang mancing Bu. Jadi saya yang mancing gitu. Iya, saya buka dulu untuk rekamannya ya Bu ya. Iya Bu ya. Oke. Oke. Nah, kalau di sini kita udah langsung bisa ya berdua ya, sama besarnya ya. Tunggu tadi mana sih? Bentar, saya buka dulu. Next.
Bunyi apa ya? Tunggu, saya lagi buka ininya. Oke. Enggak, kayaknya agak-agak bunyi apa sih Bu Nida? Duh, Nggak tahu, saya nggak ada bunyi apa-apa di sini. aku ya? Dek, ada Nggak bunyi ya? apa, Dek? Enggak. Enggak kok. Hah? Nggak ada bunyi apa-apa. Nggak ada bunyi ya? Apa HP kali di bawah? Mungkin. Ya. Ibu, saya udah mau mulai rekam ya. Nanti dulu bentar Bu Nida, kayaknya aku ada bunyi-bunyi apa ya? Saya di sini bersih kok Bu, saya nggak ada bunyi apa-apa. Kenapa aku ada ya Bu Dinda? Bunyinya kayak apa? Kayak bunyi apa ya? Kayak bunyi kipas. Enggak. Bukan kali ya? Bukan dari aku kali ya? Nggak tahu, aku nggak ada bunyi apa-apa. Oke, Bu. Oh, nggak ada bunyi ya Bu Dinda? Ya, pada suara. Udah siap ya Bu Tuti? Kok dulu. Oke. Nah, oke, saya rekam. Tuh rame tuh. Siapa? Udah aman? Ini bunyi suara apa sih, Dek? Bunyi suara apa sih? Nih. Udah direkam ya, Bu Dinda? Belum saya rekam, tenang. Udah siap belum? Suara apa? Dulu bentar. Tuh. Enggak ada. Enggak. Oh ya udah sip. Ayo Bu Dinda. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Kita mulai. Halo Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dinda. Apa kabar? Ketemu lagi kita hari ini. Baik. Seperti biasa nih, saya kalau lihat Bu Tuti itu selalu ceria, selalu tersenyum. Bahagia sekali kayak jadi Bu Tuti nih. Nggak ada beban yang saya lihat Bu Tuti tuh enjoy, santai, kayak nggak punya masalah apa-apa gitu. Pengen tahu deh tipsnya nih, rahasianya tuh apa ya Bu Tuti? Bisa sebahagia terus tiap hari. Ya Bu Dinda, gimana ya? Biasa-biasa aja aku tuh Bu Dinda. Nggak ini banget. Ya, kalau buat ibu biasa, Enggak kalau buat kok. saya sih. Aku biasa begini Bu Dinda. Habis gimana? Masa mau cemberut sih? Nanti tambah tuwir dong. Senyum itu Kan biar ibadah. awet muda kita jadi senyum terus. Iya. Kata Bu Dinda, aku nggak punya masalah. Siapa bilang? Pasti manusia punya masalah, apalagi tiap hari ketemu pasukan sekelas 36. Sehari bisa ngajar 3-4 kelas. Iya, Waduh, ya Allah, Masya Allah. pasti Berapa jam Bu banyak. ngajar Bu tahun ini? Tahun ini pokoknya ya biasalah 25 jam. Oh, 25. Iya. 25 jam itu berapa kelas Bu? Berarti 5 kelas. 5 kelas ya. 5 kelas. Tiap Mantap, hari tuh ya Bu. ngajar ya. Mantap deh. Energinya harus Anaknya ekstra luar ya Bu. biasa. Iya. Tapi Bu Dinda, aduh gimana ya? Kayaknya tuh aku ngajar kayaknya masih biasa-biasa aja Bu Dinda. Belum ada yang istimewa. Kayaknya enggak. Iya, anak-anaknya juga kayaknya nggak terlalu tertarik banget. Apa ya? Nggak menarik lah pokoknya kayaknya cara mengajar aku tuh. Kenapa ya? Gimana ya? Maksudnya gini, apa sih yang sebenarnya yang Ibu mau capai gitu dengan pembelajaran Ibu, tujuan Ibu tuh bagaimana di kelas? Nah, aku pokoknya ya biasalah kalau ngajar tuh ya Bu Dinda nih. Pertama masuk kelas, terus biasalah pembukaan, berdoa, memberi salam, menanyakan kabar, kemudian langsung bagi kelompok.
Nah, setelah bagi kelompok mereka pada diskusi. Setelah diskusi terus ya presentasi. Habis presentasi tanya jawab, refleksi. Nah, kayaknya masih biasa aja gitu Bu Dinda ya. Anak-anak juga kayaknya tiap hari begitu juga agak-agak bosen nggak sih? Kayaknya aku ngerasa anak-anakku kayaknya bosen kali ya tiap hari begini aja gitu. Tapi Gimana ya? kalau menurut Bu Tuti, pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah berhasil belum kira-kira dengan Kayaknya anak seperti itu? Kayaknya sih kalau dilihat dari nilainya ya begitu deh. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang masih di bawah gitu Bu Dinda. Yang pintar ya makin pintar. Nah, yang males ini ya kadang suka apa ya, dia kayaknya udah bete aja tuh. Ah, diskusi lagi Bu gitu. Ya, Bu gitu. Jadi kayaknya gimana ya biar anak-anak itu menarik, apa aku buat tanya jawabnya pakai apa ya biar menarik, apa pakai games gitu kali ya Bu Dinda ya? Bisa. Agar menarik ya. Berarti yang harus dikembangkan dari cara mengajar Bu Tuti itu bagaimana biar anak-anak itu tidak merasa monoton. Nah, itu dia. Biasanya berarti ya, habis pembukaan, biar anak-anak semangat, apa bisa aku tambahkan ice breaking ya, Bu Dinda? Nah, bisa Bu, ice breaking, biar anak lebih semangat gitu ya, sebelum memulai belajar gitu. Ice breaking-nya kira-kira apa, Bu? Ice breaking-nya apa nih? Breaking-nya itu apa ya? Ya, dia bisa apa ya? Bisa apa misalnya kita bisa nyanyi bersama gitu kali ya Bu Dinda? Apa ada anak yang mau bercerita gitu? Nah, itu juga bisa. Jadi membangun suasana ya Bu ya. Apalagi kalau pelajarannya tuh pelajaran jam pertama gitu ya, membangun suasana dulu ya Bu ya, bisa dengan ice breaking. Kayaknya kali ya, begitu ya Bu Dinda. Apa misalnya kalau memberi salam, Assalamualaikum, terus apa dia yel-yel gitu kali ya, biar dia semangat. Boleh. Yel-yel. Apa? Keluar atau? Iya. Oh ya udah. Oh ya oke. Iya. Tanya gitu loh, nggak ada bekas-bekas dia oret-ngoret apa kayak gitu, minimal itu. Jadi itu Pak. Itu Pak. Tapi ini kejadian pertama ya Pak, atau sebelumnya pernah kejadian? Ya sebenarnya setiap tahun, cuman saya kacamata kuda aja ya. Ya. Berarti Pak Agus pernah apa melakukan cara-cara yang serupa atau pernah ngerasain, oh ada nih teknik yang berhasil nih untuk membantu anak-anak yang pandai berhitung gitu. Sebenarnya teknik nggak ada ya, karena sebenarnya anak itu biasanya dengan menambah Pak. Jadi dia nggak hafal. Misalkan 5 kali 6 30, karena dia ngurut. Oh 4 kali 5 20, 5 kali 5 25 tambah 5 berarti 5 kali 6 30 begitu. Itu. Tapi ya minimal ya istilahnya gitu. Tapi harapan kita mah sebenarnya hafal betul gitu. Karena yang namanya berarti yang itu efektif ya Pak? Ya lumayan. Lumayan. Anak itu asli mau usaha lah gitu. Kalau dipakai di tahun ini, kira-kira bisa nggak Pak cara yang itu? Ini udah mulai. Oh sudah dimulai. Udah dimulai semester ini nih kebetulan. Gitu. Nah, kalau di sekolah apa guru-guru yang lain ada yang bisa ngebantu Bapak nggak Pak? Ya sementara kita ini
kolaborasi dengan guru matematika juga. Kebetulan sama-sama ngajar ke 10, jadi kita sepakat ini ya, gitu. Jadi iya Pak, toh juga sama ya kan, kita kejar materi juga anak juga banyak yang nggak bisa ya kan, karena emang tuntutan guru-guru yang lain juga, tuntutan di dunia industri juga di masyarakat mungkin itu ya kita ikutin lah. Artinya kita kalau istilahnya betul-betul berdasarkan kurikulum saklek juga salah juga, nggak kejar materi ya kan dengan waktu yang ada. Apalagi sekarang ini banyak kegiatan kan yang di jam itu banyak dipakai buat kegiatan P5 lah, dengan apa namanya puskesmas lah. Jadi banyak jam kosong Pak. Anak-anak yang lebih seneng ketika kreatif di luar daripada di kelas gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita berkutat dengan materi juga nggak bakalan selesai. Cuman karena kita yakin kan ada istilah belajar sepanjang hayat kan. Kita artinya anak kalau misalkan di pelajaran saya ini untuk materi ini bukan belum tuntas ya, belum sampai jauh, dan mungkin dia bisa sendiri belajar. Harapan saya begitu Pak. Baik. Nah, Pak Agus, kalau dari obrolan kita sepanjang kita ngobrol tentang ini, kira-kira dari Pak Agus sendiri gimana perasaannya Pak? Apakah sekarang Pak Agus sudah menemukan jawaban dari keresahan Pak Agus atau masih ada yang dibingungkan? Ya, alhamdulillah udah rasa plong aja Pak. Artinya sudah menyampaikan unek-unek saya nih ya kan. Kita artinya kita sudah menyampaikan permasalahan ini, kita kadang-kadang kan kalau tidak disampaikan jadi beban juga nih, pikiran sendiri ya kan. Jadi kita butuh teman curhat lah ya kan. Nih sama nih, oh ya. Jadi itu Pak. Baik Pak. Tapi kalau saya lihat sih tadi Pak Agus sudah melakukan tindakan dan sudah bekerja sama dengan guru-guru gitu. Pak Agus juga sudah menceritakan perasaannya gitu. Menurut Pak Agus sendiri, kalau Pak Agus mendalami Pak Agus, kira-kira apakah ada yang masih dikembangkan, ada yang ingin dikembangkan lagi, atau mau coba dulu nih melihat yang sudah dilakukan ini hasilnya seperti apa nantinya? Ya. Kalau ingin kembangkan iya, ya, karena memang sebenarnya SMK ini kan ada 3 ya. Dia bisa bekerja, dia juga bisa kuliah ya kan, dia juga bisa wirausaha ya kan. Artinya SMK itu sebenarnya tuntutannya itu lebih tinggi daripada SMA. Betul Pak. Iya, artinya apa? Secara kemampuan kompetensi pun di matematika harusnya nggak kalah. Sama. SMA punya kesempatan masuk STAN, SMK apalagi. Ya kan. Jadi tidak ada yang dibedakan, malah SMK 2 poin lebih menang gitu loh. Apa? Dia juga bisa wirausaha, dia juga bisa bekerja gitu loh. Kalau SMK kan cenderung dia cuma melanjutkan kuliah. Nah, cuman sementara yang bisa saya lakukan untuk kelas 10 itu, cuman kan pembimbingan ini sebenarnya anak-anak yang kelas 10 dengan saya itu secara pribadi itu masih terus-terusan Pak. Sering anak nanya lagi ke saya gitu. Artinya kita masih ketemu meskipun saya ngajar mereka itu, tapi mereka kadang-kadang suka curhat, nanya Pak ini gimana Pak, Pak ini gimana Pak gitu. Nunggu RKAS itu diajukan dan realisasi RKAS itu diajukan, mungkin saya harus ini kali ya nyoba nyari atau ya menyediakan provider sendiri dulu deh biar cepet gitu, atau mencoba mencari cara lain supaya pembelajarannya ini bisa maksimal. Mungkin seperti itu kali Bu ya. Lebih Ya, sambil menunggu RKAS gitu. Iya, sambil menunggu RKAS, atau mungkin bisa sesama itu menggunakan tethering Pak, bisa mungkin. Iya sih, mungkin aja kalau misalkan saya tanya siswa yang jaringannya bagus, mungkin bisa tethering dulu kali sama siswa. Yang penting sama pembelajaran ini kita berjalan dengan lancar sih, yang terpenting itu. Karena memang butuh banget kalau untuk mata pelajaran itu ya, maksudnya untuk materi itu. Iya, memang sekarang ini memang kan internet memang memang sangat dibutuhkan banget ya Pak ya.
Makanya ke depannya sih ya secara pelan-pelan Pak, kan kita juga tidak serta-merta maksudnya bisa masang sekaligus banyak gitu kan ya, gitu. Kalau misalnya nih Ya, Pak, jadi gimana Bu? Gimana? misalnya seumpamanya udah dipasang nih, ya kan? Nah, apakah itu memang apa namanya, bisa mengakomodir Bapak dalam mengajar? Sangat bisa Bu, jadi lebih enak, ngajarnya lebih gampang, jadi nggak banyak waktu yang terbuang juga, lebih enak, jadi lancar gitu, pembelajarannya lancar, terus kemudian saya bisa memberikan contoh interpretasi yang benar tanpa harus siswa ini ribet nyarinya, jadi bisa langsung saya tunjukin dan mereka bisa langsung menginterpretasikan sendiri. Kalau memang jaringannya cepat, ya seperti itu Bu. Iya. Kira-kira hambatannya apa ya kalau misalnya untuk hambatannya sih apa ya? Kalau misalnya mau dibilang hambatannya itu bikin apa ya? Hambatan itu contoh misalnya susah nyari sinyal yang bagus Bu gitu. Susah nyari sinyal yang bagus tuh hambatannya itu doang. Kalau pakai jaringan seluler ya, kalau pakai jaringan seluler. Iya. Kalau pakai jaringan WiFi kan kalau memang koneksinya bagus kan lancar tuh stabil. Tapi kalau pakai jaringan seluler kan ya itu kalau memang tempatnya jaringannya kuat mah cepat, kalau lambat mah susah gitu. Iya, kalau tertutup gedung itu ya, kalau tertutup gedung ya. Iya. Apalagi kan kita ketutupan gedung tuh di sekeliling kita tuh jadinya ya begitu. Apalagi di lantai bawah, wah lebih kacau lagi sih sinyalnya. Iya Pak. Ya nanti mungkin dari pihak Sarpras kita akan ya sebenarnya kita juga menganggarkan untuk kalau pembayaran sih udah pasti tuh ya Pak ya, kalau karena yang sudah ada ya, dengan internet yang sudah ada kan kita mau anggarkan untuk menarik atau meningkatkan minat belajar siswa saya di kelas 4 terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih kepada sudah mendengarkan sedikit keluh kesah saya dalam penerapan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di tempat saya mengajar. Ya, sama-sama Bu Azizah, mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi ya. Ya, mungkin Bu. Sampai di sini Ya. kita. Terima kasih Bu Nurlela. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Ya, cukup ya. Sekarang berganti posisi. Ya. Ya, Bu. 5:30. Ya. Kita mulai 5:30. Jadi saya waktunya 9 menit 22 detik. Hampir 10 menitan ya. Cukup ya segitu ya? Ya, cukup. Nah, saya mulai ya, Bu Ella. Ya, oke. Assalamualaikum, Bu Ella. Ya, waalaikumsalam Bu Azizah. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Ibu baik. Cuma ada sekedar sedikit masalah nih ketika di kelas saya. Saya kan baru memasuki kelas 5 nih di tahun ajaran baru sekitar masuk minggu kedua, tapi sepertinya pada pelajaran matematika anak-anak ada beberapa anak yang sepertinya kurang tertarik atau kurang minat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oh gitu. Apakah Ibu sudah memanggil siswanya, Bu, yang kiranya tidak tertarik dengan pembelajaran matematika yang Ibu sajikan di kelas? Iya Bu, saya sudah menanyakan kenapa kok dia tidak tertarik, apakah mengantuk atau apa. Dia menjawab bahwa dalam pikirannya dia itu bahwa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Karena matematika harus berhitung, harus berpikir. Jadi
ya itu persepsinya dia udah sulit aja. Jadi ketika ada ya jadi agak semangatnya agak menurun ya karena ya susah nih. Takut khawatir dia tidak bisa mengikuti dan akhirnya ya tidak semangat ketika Masih 69% ya. Kita masih dikasih waktu berapa menit lagi sama Pak Arif sih? Ini udah 5:30. Bilang sih 40. 40 menit ya. Berarti pas nggak waktunya? Lama juga nih aku pakai savingannya. Takutnya di kamu nge-save-nya masuk ke mana tuh? Atau kemana? Nah itu nanti aku Kamu coba. nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Oh kalau aku tahu. Udah aku save sih. Tinggal ini aja nih nyelesain. Udah 95. Makanya takutnya percuma jadi sia-sia nanti. Cie. Nanti kita lihat lagi kalau emang mungkin kurang bagus ya udah diinin aja ya, kita bisa ulang lagi Kita kan? bisa cek lagi ya. Kita bisa ulang lagi tuh. Tunggu. Oke ya, kita record ya. Udah siap belum mereka? Tar dulu. Tar dulu ya, aku record dulu. Record. Oke. Selamat siang Bu Indar. Siang Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau baik. Oke, untuk pertemuan hari ini ada nggak yang ingin Bu Indar bicarakan kepada saya? Iya Bu Eka, seperti WA saya kemarin, saya ingin ya ngobrol, diskusi tentang siswa saya nih Bu Eka. Jadi saya itu punya siswa yang menurut saya nih, ini tapi masih awal ya, masih awal karena kan kita baru naik-naikan gitu kan. Kalau menurut saya sih anak ini memang ada kebutuhan khusus gitu. Karena memang ketika diajarin sering lupa gitu. Diajarin sering lupa. Jadi ini membuat saya agak-agak gimana gitu. Saya juga nanya guru kelasnya ya memang seperti itu. Jadi dinaikin ya karena emang udah 2 tahun gak naik gitu. Sementara ketika diminta surat untuk ABK gitu ya, untuk pemeriksaan psikotes, psikolog gitu, orang tuanya nggak ada biaya gitu. Jadi ya cukup dilema ini Bu Eka. Jadi menurut Bu Indar, siswa ini kemungkinan punya kebutuhan khusus dalam arti kalau diajarin suka lupa, terus dulu di kelas bawah juga sama gitu, guru-guru juga mengungkapkan hal itu dan Bu Indar udah coba untuk beritahu orang tua ya Bu Indar ya untuk melakukan tes psikotes, tapi karena harganya mahal jadinya belum dilaksanakan ya Bu Indar ya. Iya belum dilaksanakan. Alasannya ya Iya. karena biaya Jadi gitu. Ya. Jadi menurut Bu Indar apa sih yang sudah pernah lakukan selama ini untuk anak tersebut gitu Bu Indar? Karena kan Bu Indar tahu ya anak ini adanya kelemahan gitu. Iya sih, kan kalau awal-awal kita kan melakukan tes diagnostik dan dia memang kurang gitu ya. Ya kita ajak ngobrol nih, udah kita ajak ngobrol gitu ya, nyambung sih kalau diajak ngobrol nyambung, alhamdulillah ya. Tapi kalau kita tes nih misalnya tes baca gitu, udah lama gitu kan untuk huruf gitu, untuk hurufnya aja tuh lama begitu. Bisa
kita baca satu kalimat bisa setengah jam, bisa 1 jam. Dan itu mereka suka lupa gitu ya, suka lupa ketika udah hafal nih, kita A terus gitu kan. Sampai setengah lah, kalau sampai Z kebanyakan ya setengah gitu. Ketika diulang lagi tuh besokannya ada lagi yang lupanya begitu ya. Jadi cukup melatih kesabaran banget gitu ya. Tapi kan karena memang waktunya masih belum terlalu lama ya, kita sekolah juga ya. Mungkin memang harus membiasakan diri juga nih sayanya untuk banyak-banyak sabar gitu. Gitu baik Kak. Iya. Jadi memang Bu Indar sudah pernah melakukan untuk terus melatih nih siswa ya Bu Indar ya, tapi memang belum sempurna atau belum sepenuhnya dapat membantu siswa tersebut Indar ya. Iya. Iya. Terus kalau misalnya kalau interaksi siswa ini ke teman-temannya gimana Bu Indar? Kalau interaksinya sih ya normal sih, tapi dia agak diem ya karena mungkin merasa dirinya kurang percaya diri ya, kurang bisa gitu. Ketika teman-temannya udah selesai gitu kan, dia masih nomor 1 aja gitu. Masih belum selesai, masih nomor 1, kalau nggak nomor 1 ya nomor 2 gitu. Orang udah sampai mana, dia baru di mana gitu. Jadi itu yang bikin dia jadi agak sedikit diam dan kurang percaya diri kali ya, karena memang belum bisa. Jadi memang sayanya harus aktif nih. Mana sih nih apa yang belum bisa gitu. Sementara waktu untuk ngajarin dia tuh cukup memakan waktu gitu. Itu sih kendalanya Bu Eka. Iya, tapi kendalanya seperti itu ya Bu Indra. Tapi sejauh ini apa sih strategi yang pernah Bu Indar lakukan agar anak ini sedikit bisa membaca gitu Bu Indar? Kalau strateginya sih ya pertama ya saya pendekatan dulu ya, saya ajak ngobrol, senang-senang gitu kan. Ya beliin es krim gitu, biar ya emang udah ibu jadi harus dekat dulu gitu. Terus strateginya ya kita harus dekat sama anak, gimana caranya ya, terus ngobrol-ngobrol sih, gimana gitu. Iya Bu, aku belajar gitu, di rumah aku juga belajar. Ya mungkin memang kapasitas itu kan berbeda-beda ya pada tiap orang ya, kayak gelas mungkin ada yang gelasnya gede, ada yang kecil gitu ya. Memang kita juga harus pahami hal ini gitu, nggak bisa kita samaratakan tuh pada tiap-tiap anak gitu, sehingga saya masih terus nih mencari di mana sih nilai lebihnya si anak gitu, nilai lebihnya dia gitu. Karena memang kalau untuk di sisi kognitifnya ya, memang sih terlihat banget kekurangannya, seperti itu Beka. Iya, memang seperti itu ya Bu Indar ya. Tapi kalau misalnya ini Bu Indar, apakah Bu Indar sudah pernah melakukan pendekatan ke orang tuanya, kenapa siswa ini kurang atau mungkin memang ada penyakit yang kami sebelumnya gitu Bu Indar, atau kegiatan siswa ini di rumah seperti apa gitu? Sudah pernah belum Bu Indar? Terus seperti apa? Orang tuanya pernah datang gitu kan, pernah datang. Terus memang kita berbincang sih, katanya sih pernah jatuh ya, dia pernah jatuh gitu ya, mungkin kepalanya kebentur atau apa gitu, tapi juga nggak diperiksain ke dokter juga gitu. Jadi sehingga orang tuanya beranggapan, oh ini karena jatuh gitu kan, harusnya kan diperiksa gitu ya. Mungkin karena kemampuan ekonomi kali ya, sehingga menjadi penghalang orang tuanya untuk memeriksakannya ke dokter gitu. Di samping jatuh juga ya memang mungkin anak ini apa ya, kayaknya kurang percaya diri sih, itu tadi ya, kurang percaya diri ya karena kurang bisa gitu
dan mungkin gurunya kurang motivasi kali, guru-guru kelas bawahnya kurang memotivasi. Sehingga jadi PR buat saya nih, bagaimana supaya nih anak bisa kebangun motivasinya gitu, Bu Eka. Iya, jadi menurut orang tuanya ya tadi Bu Indar ya, katanya anak ini mungkin gejalanya pernah jatuh, tapi memang belum diperiksa atau belum didiagnosa secara medis ya Bu Indar ya. Belum. Apakah pernah Bu Indar untuk menyarankan orang tuanya supaya dicek secara medis apakah memang anak ini kemampuannya kurang karena kejadian waktu kecilnya kepalanya terbentur atau memang dari kecil itu tidak dibiasakan untuk belajar. Jadinya kemampuan anak ini jadi kurang gitu Bu Indar. Iya, Bu Eka. Menit ya. Nanti ditambahin pembukaan kan ya? Iya. Kalau saya lihat yang lain ada tambahan pembukaannya sedikit. Iya. Ada refleksi ada yang dimasukin juga tuh ke. Ada di belakangnya terus sama pertanyaan ada penjelasan tentang Tirta juga ya, Bu? Iya, ada yang memasukkan, ada yang enggak ya. Nanti diedit aja. Nanti disesuaikan. Iya. Ada yang saya baru pertama nih Bu pakai rekam gini, saya lihat di Google tadi pakai Windows Alt terus R gitu kan langsung muncul rekam. Nggak pakai aplikasi ya? Enggak. Windows Alt. Windows Alt R. Bagus nggak ada. Saya juga nyari tapi ini pakai ada aplikasi rekam screen. Oh gitu, saya nih baru lihat tadi, baru nyoba tadi. Jadi kalau gitu lebih enak tuh Windows Alt ALT sama R gabung bareng-bareng. Huruf R. ALT Windows sama R huruf N yang gede itu. R besar ya. R besar. ALT. Coba muncul nggak? ALT. Untuk mulai hentikan perekam sini. Iya nih ada sih muncul. Iya muncul. Cuma hasilnya masih aku screenshot nih. Stopnya gimana deh? Stop yang tanda biru. Oh hilang, iya hilang. Tapi nunggu jadi file ya? Iya lama banget. Nggak ada. Ya, oke, saya jadi coach, Bu Aziza jadi coaching. Ya, kita mulai. Bella itu yang mana? Berarti kira-kira aku jadi penasaran nih Bu Dinda nih. Nanti minggu depan aku bisa tanya lagi nih sama Bu Dinda. Gimana jadinya? Oh iya, boleh. Nanti kalau udah saya terapkan, nanti saya cerita lagi deh ke Bu Tuti gimana iya dong, hasilnya. pasti. Aku udah penasaran Saya soalnya curhat kepo. lagi nanti, iya. Nggak apa-apa. Makasih banyak ya Bu Tuti udah Sama-sama, mau Bu Dinda. dengerin keluhan saya dan saya jadi bisa mencari solusinya sendiri nih ya karena kita ngobrol ya. Gitu. Iya, aku juga bisa buat pengalaman aku nanti kalau ada anak yang modelnya nggak pakai sepatu atau suka mainan HP, berarti udah ada solusinya dari Bu Dinda juga. Oke, Bu Dinda, makasih ya. Sama Ibu Tuti. Iya, sampai ketemu lagi nanti besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat Bu Tuti. Sama-sama Bu Dinda.
Ya, Bu Tuti nanti saya taruh di Google Form lagi. Google Drive ya. Pak Agus, nanti videonya mau dikasih opening nggak Pak Agus? Boleh. Siap. Oke. Yogi, pakai aplikasi apa rekamnya? OBS, Bu. Hah? OBS namanya. Open Broadcast System. Antar saya japri Pak Yogi buat belajar. Oke. Kalau ada yang mau nanti bisa belajar sama-sama nih lewat Google Meet. Oke. Iya, saya juga pakai OBS tadi. Nah, itu Pak Dedi juga udah bisa. Mantap Pak Dedi. Enak Bu Saya itu Bu. pakai Gimana saya screen recording aja. Ini pakai aplikasi sendiri ya? Nggak ada yang dari Saya pakai Facetune. Nggak ada yang dari pakai Pak Arif ya? Aku pakai Facetune deh. Facetune bagus Bu. Ya, kalau Bagus. guru-guru sekarang mah sudah melek teknologi, jadi pada punya aplikasi pihak ketiga. Maaf ya Pak, tadi saya WA Pak. Kok nggak Tapi diajak? saya praktek Pak. Oh gitu ya. Jadi pakai itu Bu Ella pakai pribadi. Oh, karena yang satunya buat mirroring Bu, jadi tidak bisa untuk buka WA. Iya. Boleh kok, udah matang tanya aja ya. Oke, nggak masalah kok. Yang penting nanti ada ketika dibutuhkan gitu. Iya. Oke, nah dari kegiatan kita nih, refleksi. Dari Ya. kegiatan yang kemarin, setelah kita melaksanakan, ya Bu Eka masih error katanya. Ketika kita sudah melaksanakan latihan terus sekarang praktek. Nah di sini ada satu pertanyaan, apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan? Pak Yogi, gimana nih Pak Yogi? Share dong pengalamannya. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah setelah dipraktekkan berulang tadi sama Pak Agus, ada peningkatan sedikit Pak. Cuma sedikit? Iya, soalnya saya masih bingung di bagian penutupnya itu Pak. Oh Saya gitu. kalau bagian untuk alurnya, tujuannya, kemudian mengulang pertanyaan untuk penekanan, saya mengidentifikasi masalah sama nanya rencana aksinya, semua sudah bisa saya jalankan. Nah, tapi di ujungnya itu saya ngeblank, aduh ini nutupnya gimana ya supaya udahan gitu. Tapi kalau nggak itu ngobrol terus saya nanti sama Pak Agus. Kalau Gitu, Pak. menurut Jadi, Pak Yogi, apa yang bisa dilakukan ketika mau menutup itu? Mungkin saya menyimpulkan ya Pak.
Kira-kira betul nggak Pak kalau misalnya saya membuat kesimpulan dari seluruh percakapan yang telah kami lakukan? Kalau menurut Anda? Kalau menurut saya mungkin boleh, karena kan sebelumnya sebenarnya sisi Koci itu Pak Agus sudah menemukan jawabannya. Ketika saya menyimpulkan itu seperti mengingatkan atau menekankan pada poin di mana masalah tersebut diselesaikan. Oke. Terus ketika mendengar kalau TA itu kan TA itu ya, TA itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu kan misalnya begini, tadi partnernya siapa tadi, Pak Yogi ya? Agus, Pak. Oke, Pak Agus, misalnya ditanyain gini, misalnya ya, jadi Anda sudah yakin dengan komitmen Anda, misalnya seperti itu. Pak Agus mengatakan, iya, saya yakin. Nah, terus bisa ditambahin misalnya seperti ini. Kira-kira ada nggak orang yang bisa mendukung Anda tetap menuju kepada rel Anda tersebut? Ya, misalnya seperti itu. Cuma misalnya saja loh, ini coaching juga, ini kan nggak boleh mengarahkan nih ya. Tapi kan nanti ini. Iya, bagian. Ya, siapa itu? Siapa orangnya? Itu. Oh, Anda yakin dengan kemampuan beliau supaya beliau itu tetap menjaga Anda tetap pada track Anda? Iya, saya yakin. Kalau begitu, Anda yakin dengan komitmennya yang akan didukung oleh rekan. Misalnya seperti itu. Ada yang punya kasus yang sama dengan Pak Yogi? Terus jangan lupa, karena coaching itu biasanya ada 1, secara spontanitas, 2, dijadwalkan, karena tidak mungkin kan cuma 1 kali. Kita bisa harus melihat progresnya. Misalnya ada sebuah kasus di mana rekan kita itu tidak bisa problem yang dia alami, yang dia hadapi itu misalnya ya tidak bisa saat itu juga selesai. Itu kan butuh proses. Itu akan lebih baik ketika Anda menggunakan buku, catatan, ada foto dokumentasi, ada itu kan akan lebih bagus lagi. Terus nanti misalnya begini, ada pertanyaan selalu ditanyakan, menurut Anda bagaimana perasaan Anda, misalnya seperti itu. Setelah orang itu kan ketika dia punya unek-unek, dia cerita, itu kan dia plong. Nah, pancing aja dia untuk cerita. Perasaan Anda bagaimana sih setelah kita melakukan kegiatan ini? Misalnya kalau sudah terjadwal ya, ini 1, 2, 3 fase misalnya. Untuk sekarang saya masih belum plong. Loh kok bisa belum plong? Kenapa? Bisa dijelaskan lagi? Apa yang menurut Anda menjadikan Anda menjadi tidak plong? Misalnya itu dia sudah jawab, apa yang menyebabkan Anda menjadi tidak plong? Dia akan menceritakan lagi, terus misalnya, ketika Anda merasa seperti itu, apa yang Anda harusnya lakukan? Misalnya seperti itu. Dia cerita lagi, dan sebagainya. Ada nggak orang yang komitmen, dan sebagainya. Terus tanyain lagi, bagaimana perasaan Anda sekarang ketika Anda sudah memahami bahwa dan sebagainya. Ya akan menceritakan banyak hal. Terus, apa yang sudah bagus menurut Anda dari kegiatan kita hari ini? Ada yang perlu diperbaiki ketika besok ke depannya kita akan ketemu lagi. Oke, bisa seperti itu. Oke, bisa seperti itu gitu. Terus ketika ditanyain juga kan kita sudah punya 4F tuh ya. 4F itu bisa itu sebagai senjata kita. Fact, feel, find, sama future. Terus ke depannya Anda mau melakukan apa? Oh, saya ke depannya. Nah, itu bisa digunakan juga. Mungkin hal tersebut bisa menjadikan gambaran-gambaran Anda ketika besok benar-benar praktek di lapangan dengan rekan Anda, di mana nanti letaknya berdekatan dan bisa ketemu offline. Oke, untuk sementara itu dulu. Oke, Pak Yogi, masih ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak Arif, cukup. Ini sarannya sangat baik sekali. Nah, insya Allah saya akan coba lagi, Pak, nanti, Pak. Oke. Untuk bagian penutupnya. Oke, dilempar, Pak. Anda pilih 1 orang lagi. Saya lempar ke Bu Dinda deh tadi. Saya lihat di sini pernah dilihat ada kayaknya menarik sekali kasusnya. Apa Pak? Ya, saya untuk yang sesi praktik hari ini saya merasa lebih terstruktur aja untuk
melontarkan pertanyaan kepada coach saya itu Bu Tuti gitu. Jadi saya nanya dulu sama Bu Tuti gimana perasaannya dari latihan tadi sama yang kita praktek hari ini Bu Tuti? Untuk hal-hal yang pertanyaan. Oh iya, berarti hari ini pokoknya lebih oke Bu Dinda daripada kemarin. Kemarin kita masih gelagap-gelagapan ya. Kalau sekarang udah lancar langsung. Iya, karena Pak Aris, saya tuh mau menyusun pertanyaan juga bingung ya, menyusunnya gimana. Karena kan saya harus tahu dulu nih, dengar dulu ceritanya ceritanya si Koci ini seperti apa. Dari ceritanya itu baru saya muncul pertanyaan dari saya untuk si Koci itu. Kalau disuruh menyusun pertanyaan duluan, saya jadi bingung nanya apaan dulu nih gitu kan, karena masalahnya ini belum tahu apa. Seperti itu Pak Arif dan Bapak Ibu sekalian. Oke, sebenarnya pertanyaan gampang ya ketika kita mau buat pertanyaan itu ya. Kita pakai 4W, 1H itu sudah selesai. Itu selesai Bu Adinda. Jadi kita nggak harus tahu mesranya, kita pertama dari apa sih yang akan kita bicarakan untuk hari ini, apa sih masalah yang ada, terus kapan itu terjadi, mulai kapan itu terjadi, terus bisa jadi mengapa sih hal itu bisa terjadi, terus bagaimana solusi untuk memecahkan masalah itu. Jadi kita nggak perlu menyusun yang ribet-ribet. Ya walaupun itu pertanyaan so simple, tapi setidaknya ketika kita menghadapi masalah yang demikian, itu akan menjadi masalah yang pertanyaan yang berbobot dalam artian mereka ketika ditanya akan menggali kan, melakukan analisis. Gitu. Oke, Bu Tuti tadi sudah ya, Bu Tuti kira-kira mau bertanya kepada siapa? Lempar kepada siapa nih? Lempar ke Bu Nurlela kayaknya ya. Oke, Bu Nurlela. Silahkan Bu Nurlela. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya, dalam praktik kali ini dibandingkan kemarin sih saya dengan Bu Aziza lebih lancar hari ini ya, karena ini sudah yang kedua kalinya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ya seperti tadi, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan simple tapi bisa menggali apa yang kita inginkan dari coach kita, sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi bagi permasalahan dia. Dan tadi di akhir juga sempat menanyakan bagaimana perasaannya setelah ngobrol-ngobrol, setelah mengutarakan masalah dan akhirnya mendapatkan solusi. Ya ada perasaan lega, perasaan bahwa masalah yang kita hadapi sudah selesai. Dan mungkin dengan sering melakukan praktik-praktik ini ke depannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Dan kadang kalau direncanakan atau di awal dengan itu agak lebih kaku jenis, tapi kalau mungkin sudah terbiasa, kita ngobrol biasa, akhirnya seperti curhat dan akhirnya saling menemukan solusi. Itu seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, lempar Bu. Lanjut ke Bu Aziza. Terima kasih Bu Ella. Untuk hari ini keterampilan yang telah meningkat adalah saya bisa lebih menjadi pendengar yang lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi untuk memberikan saran, dan pertanyaannya sudah terstruktur, walaupun pertanyaan yang sederhana tapi tepat kepada titik permasalahan ya Bu Ella tadi ya. Dan terakhir tadi kita refleksi tentang perasaan kita setelah melakukan kegiatan coaching ini bagaimana. Seperti itu Pak. Oke Bu, dilempar Bu. Saya lempar ke Bu Indar. Ya, makasih Bu Aziza. Ya, yang saya rasain sih ya. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol gitu sama Bu Eka untuk diskusi, karena udah jadi di setting malah jadi kaku gitu.
Ini malah jadi kaku ya, nggak mengalir gitu. Karena memang enaknya tuh kalau diskusi ngobrol-ngobrol tuh yang mengalir gitu. Terus yang kedua, kalau kemarin tuh kan kayaknya waktunya 30 menit gitu ya, luang banget ya. Kalau sekarang justru 15 menit. Jadi ketika udah deket-deket 10 menit udah mulai deg-degan nih. Wah, waktu gitu. Jadi malah jadi nggak fokus, gagal fokus. Malah saya merasanya kayak gitu sih. Ketika ada dibatasin waktu, jadi agak-agak sedikit gelagapan gitu. Karena nggak ready untuk settingan waktunya itu gitu, Pak. Oke deh, saya coba ke Pak Dedi. Makasih Bu Indar, makasih. Dibandingkan dengan kemarin ketika latihan, hari ini jauh lebih baik, jauh lebih berkembang. Bedanya itu hari ini tuh kami cuma apa ya, cuma persiapan tadi pas WhatsAppan doang, itu sekitar jam 4-an deh, baru WhatsAppan sama Bu Eka, oh Bu Eka nih kita materinya begini, nanti saya begini. Udah cuma itu doang, jadi kita hanya tahu masalahnya aja. Tapi ternyata dengan begitu jauh lebih mengalir, bener kata Bu Indar, kalau kita setting malah kita jadinya kaku. Tapi kalau kita mengalir begitu aja malah lebih enak. Tadi saya sama Bu Eka itu alhamdulillah lancar, walaupun saya juga masih agak meraba-raba ya. Bagaimana sesuai dengan pakem tirtanya itu masih agak meraba-raba. Dan mungkin kalau saya sih masih ada kekurangan, yaitu masih agak terlalu dominan dalam bertanya. Seperti itu sih Pak. Saya lempar ke Bu Eka Novita. Ya, terima kasih Pak Dedi. Memang tadi yang benar Pak Dedi katakan bahwa kita memang tadi baru WhatsAppan jam 4, kita share dan kita memang tidak kita setting Pak. Dan alhamdulillah kita pakai situasi juga ya, kebetulan di awal, jadi ada situasinya seperti apa dulu, baru kita diskusi gitu untuk coach dan coachingnya. Untuk pertanyaan ya mungkin kalau saya masih belum terlalu ya, tirtanya itu mungkin masih belum terlalu yang di akhirnya itu kayaknya ya, yang seperti kata Pak Yogi. Kalau untuk identifikasi itu masih udah kita coba bisa, dan rencana aksinya juga gitu. Itu aja mungkin, jadi masih mengeksplor, tapi lebih baik dari kita praktek yang kemarin gitu Pak. Pak Agus. Terima kasih Bu Eka. Ini saya hari ini benar-benar saya belajar lagi. Iya, karena Pak Yogi tahu-tahu masalahnya beda. jadi benar saya kaku jadinya. Wah, nanya apa nih? Jadi kalau ingin tahu maksimal apa enggak, mungkin nanyanya ke Pak Yogi. Ini sebenarnya biar natural Pak. Iya, karena bingung loh, masalahnya beda. Ini masalah saya juga, belum bikin modul. Jadi sebenarnya, tapi dengan permasalahan berbeda, saya jadi belajar juga. Iya juga, kalau memang kaku kadang-kadang malah bingung. Kayak tadi, karena kaku ya, mau nanya apa ini masalah baru, kemarin masalahnya beda. Tapi dengan yang tadi Pak Arif sampaikan juga, ketika mungkin kita sering mungkin akan mengalir dengan sendirinya. Mungkin karena kita baru 2 kali ya. Kalau saya sudah punya 2 masalah yang beda nih. Jadi punya 2 pengalaman kemarin. Jadi itu Pak, terima kasih. Saya lempar ke Bu Eka Sari. Ya, terima kasih Pak Agus. Untuk hari ini sebenarnya karena memang kita mencoba untuk belajar dengan model Tirta, dan kita sudah merencanakan sesuatu, akhirnya nggak lepas gitu kayak kemarin. Kalau kemarin kita bisa lepas, bisa nanya apa aja, tapi memang tidak terstruktur. Kalau hari ini kita sudah terstruktur, tapi jadinya kaku.
Gitu ya, mungkin lebih banyak-banyak belajar lagi supaya kita bisa menerapkan model Tirta, karena kan sejauh ini kita melakukan itu ya udah, kalau tanya mencari tahu ya udah sekedar yang kita ingin tanyakan. Kalau sekarang kan kita harus benar-benar ada step by step-nya, itu yang membuat kita bingung, apalagi ya, seperti itu. Tapi Pak Arif mau menanyakan, kalau misalnya kita untuk melakukan coaching itu apakah harus kita mengulang jawaban dari coach kita gitu, Pak Arif, saya ingin menanyakan. Maksudnya gimana, Bu? Terima kasih. Jadi kan Maksudnya sejauh gimana? ini kita melakukan coaching, misal si coachnya, si coaching-nya sudah menjawab permasalahannya, tapi si coach-nya itu mengulang permasalahan itu gitu, Pak. Kayak gimana ya? Seperti mempertegas kembali maksudnya, Bu. Iya, pertegas kembali. Apakah kita harus seperti itu, Pak? Apa harus bertanya aja gitu? Kalau kita, karena kita pengennya menggali informasi, kita kan melihat dari banyak sisi ya. Ketika kita menanyakan pertanyaan itu kan sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk beliaunya. Bagaimana beliaunya nanti menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ketika kita bertanya, seandainya Anda merasa nyaman untuk diulangi, ya monggo. Tapi seandainya tidak, kan kadangkala si coach itu sendiri juga ketika ditanyain pertanyaan yang sama itu kan kadang-kadang ada bosan gitu ya. Nah, ini bosan ini gitu. Pokoknya kita tidak boleh untuk menggurui, kita tidak boleh untuk menjadi keminter, kita tidak boleh juga untuk memaksa. Itu kan prinsipnya kan seperti itu. Pertanyaan bisa berkait, mengalir, berkaitan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Nah, tadi juga ketika kita menghadapi real di lapangan, itu seperti ini tadi, masalah seperti ini tuh mesti akan muncul. Misalnya, ketika kita bertemu sama teman yang kita berharap bahwa dia bisa kita bantu, aduh gimana ya, waktu saya sempit ya. Akhirnya seperti yang Bu Tuti tadi ya terjadi, waktunya jadi tergesa-gesa, seolah-olah, ini kok seperti kayak dikejar-kejar gitu. Dan itu, ingat, kita juga punya stop kan, pelan-pelan, fokus pikiran, tarik nafas, kembalikan ke fokus bahwa kita akan membantu, bukan kita dikejar-kejar oleh waktu. Seandainya waktu tidak mencukupi, ya sebisa kita mungkin, terus ada waktu lain kapan, seandainya saya masih tetap diperkenankan untuk membantu, silahkan kita akan ketemu lagi, misalnya seperti itu. Terus juga tadi ya, di kata Pak Dedi tadi, ada mengatakan bahwa masih dominan di saya. Nah itu beratnya untuk mengendalikan bahwa this is me, this is you, this is the problem. Itu kan ketika kita menjadi pengirim pesan, di mana pesan tersebut harus sampai ke receiver, penerima. Itu kan kita menggunakan media yang ada, kita juga menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Nah, ketika kita masih merasa sesuatu memaksa itu tadi, kita masih membangun hambatan sendiri. Kita harus benar-benar slow and smooth. Kalau bisa masuk ke sana itu pelan-pelan banget. Dan ketika kita bisa masuk ke sana, ya nanti yang terjadi akan lebih baik lagi. Nah, sedikit tambahan ya, ketika besok Anda prakteknya langsung live, tidak on cam seperti ini, tapi langsung di lapangan, jangan lupa eye contact, gestur, intonasi, posisi duduk. Ketika kita berdiri berhadapan, ini adalah posisi duduk di mana seolah-olah kita sedang menghakimi seseorang yang dalam tanda kutip ya. Ada perasaan, lah saya kok pertanyaan kok vertikal, misalnya seperti itu. Posisi duduk yang nyaman seperti apa, terus tempat duduknya yang nyaman seperti apa. Jangan kalau duduk malah dia ubet, gerak-gerak gini, dia main-mainin bolpen, terus dia mainin rambut, dia mainin apa, itu kan terlihat sekali. Terus yang kedua, gestur jangan lupa. Terus tambahan lagi adalah ketika kita berada di sebuah posisi yang kita itu akan membantu. Jadi sebisa mungkin bagaimana sih dia bisa nyaman, senyaman mungkin. Misalnya ketika memang harus bicaranya di sana, yuk pindah ke sana yuk, di sana aman loh, nyaman loh, misalnya seperti itu. Kayaknya lebih enak loh kalau ngobrolnya di sana. Nah misalnya seperti itu. Itu guys, jadi untuk kedepannya harapan saya Anda dapat melaksanakan
record yang baik, dan jangan lupa untuk informasi terkait masalah alur sesi selanjutnya nanti bentar lagi kita juga akan ketemu ya di elaborasi pemahaman yang bersama narasumber ahli nanti di sana yang beliau yang akan membahas jauh lebih dalam lagi terkait masalah tersebut. Terus mengingatkan kembali ya, untuk demonstrasi kontekstual, jangan lupa dibuka LMS-nya. Ini ada modenya praktek, pembelajarannya melakukan dengan CGP lain untuk coachingnya ya, yang mengembangkan untuk area kompetensi coaching. Ya, jangan lupa. Silakan sudah ada di LMS, ini hanya mengingatkan saja, jangan lupa nanti ketika diunggah seperti ini. Terus untuk supervisor, CGPA, percakapan dengan prasupervisor, ya, ada supervisinya, ada pasca supervisi kepada coach, coachi ya, untuk nanti gantian. Terus supervisor akan melakukan percakapan prasupervisi, terus apa namanya, jangan lupa dengan presence, benar-benar hadir, mendengarkan dengan aktif, bla 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 dan sebagainya seperti yang ada di LMS. Terus silakan Bapak Ibu ingin, misalnya ini pertanyaan nih, apa sih yang ingin saya bisa bantu, apa yang saya bisa lakukan dan sebagainya. Terus sudah ada di LMS, nanti silakan Anda baca kembali, dibaca ulang. Nanti ketika sudah terjadi, ada juga di antara kita nanti ada yang menjadi supervisor ya. Jadi ketika terjadi coaching, itu nanti kan ada 3 orang ya, ABC itu. CGPA, CGPC, B dan C. Nanti 2 orang melakukan praktek, 1 orang menjadi pengamat. Nanti gantian. Yang ini tadi yang menjadi coachee, ini jadi coach, ini jadi pengamat. Terus nanti gantian terus sampai muter gitu. Oke, terus yang terakhir, jangan lupa untuk yang di penugasan itu silahkan nanti juga diunggah ya, jika diunggah di LMS juga di PMM juga ya, sama di YouTube ya sepertinya ya. Jangan lupa untuk apa namanya, rubriknya sudah ada juga di LMS-nya, ada praobservasi itu seperti apa, supervisinya seperti apa. Terus yang terakhir adalah nanti masuk ke koneksi antar materi. Jangan lupa untuk jangan sampai telat lagi karena nanti ada yang telat atau ada yang tidak nyambung. Ya, oke. Silakan untuk tugas-tugas dikerjakan sesuai dengan tugasnya. Terus yang terakhir nanti di aksi nyata ya. Ini aksi nyata ini yang apa namanya, Anda benar-benar melakukan yang sesungguhnya, yang real di lapangan seperti apa. Silakan nanti dibaca sendiri di LMS Anda. Oke, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan kita pada sore sampai hampir malam menuju malam ya ini ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk tadi yang membuka adalah saya, Pak. Pak. Ya. Oke, silakan Ibu untuk menutup juga menentukan pose untuk berfotonya, Bu. Kebetulan saya juga belum bisa buka kamera nih Pak, izin. Oh, tidak apa-apa Bu. Oke. Terima kasih Pak Arif. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tutup dulu apa foto dulu Pak? Tutup dulu aja Bu. Tutup dulu ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini di ruang kolaborasi praktek, mudah-mudahan dengan kita berpraktek hari ini, kita dapat melaksanakan demonstrasi kontekstual kita dengan baik dan lancar. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya adalah foto bersama ya. Posenya gimana Bu? Posenya gimana ya? Semangat aja deh Pak. Tangan diangkat satu biasa ya. Ada dua-duanya boleh dua-duanya. Oh, dua-duanya nanti nggak bisa ngambil shoot ya. Gambar. Ada saya ngambil deh nggak apa-apa karena saya nggak ada. Oh ya, oke deh Bu. Ya, oke. Dua tangan nih Bapak Ibu, semangat walaupun sudah malam, sudah maghrib lewat, tetap semangat. 1, 2, 3. Ya, sebentar saya kirim langsung. Lalu 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Monggo. Izin live ya Pak. Terima kasih semuanya. Izin live dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Umar, Bu Nina. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif, Pak Umar, Pak Umar, Bu Assalamualaikum. Nina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi